Pemirsa, keberadaan Dr. Kory Ulfiah yang dilaporkan hilang oleh suaminya ke Satreskrim Polres Bogor akhirnya ditemukan. Ya, Kory ini ternyata berada di rumah aman P2TP2A, pemirsa. Dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ibu Eis Kurniasih, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Bogor. Ibu Eis, selamat petang Ibu. Bagaimana dengan kondisi Dr. Kory saat ini? Selamat petang, Mbak. Kondisi Dr. Kory pada saat ini, meskipun pada mulanya berada di safe house-nya, emergency safe house-nya P2TP2A, pada saat ini Dr. Kory sedang berada di Polres, Mbak. Oke, untuk kondisi dari dokter sendiri seperti apa ya, Bu ya? Sampai saat ini masih didampingi tuh, Mbak. Di sana pada saat ini ada relawan pendamping, dan juga ada psikolog kami, psikolog P2TP2A. Jadi masih sedang diberi penguatan agar beliau bisa nantinya memberikan keputusan terhadap apa yang sedang berjalan pada saat ini dengan baik. Oke, tapi artinya Dr. Kory sendiri masih berada di kantor polisi, namun saat ini masih tetap dalam proses pemulihan ya, Bu Eis. Bagaimana kondisi dari fisik Dr. Kory sendiri? Kondisinya memang masih gimana ya, masih belum stabil. Kadang-kadang dia inginnya begini, kadang-kadang juga inginnya ada hal-hal yang berbeda dengan itu. Makanya tetap sedang ditungguin oleh psikolog kami dan oleh relawan, dan sambil diberi penguatan, termasuk juga terhadap anak-anaknya. Sebetulnya hari kemarin sih Dr. Kory kelihatan senang karena bisa ketemu dengan anak-anaknya. Karena sejak awal melapor ke P2TP2A juga ada semacam kekhawatiran tentang kondisi anak-anaknya. Dia mendapat perlakuan yang seperti itu dari suaminya, dan dia tiba-tiba meninggalkan keluarganya karena ketakutan. Tapi Dr. Kory merasa khawatir terhadap kondisi anaknya. Sekarang anaknya sudah berkumpul dengan beliau di sana. Dan kelihatannya anak-anaknya juga dalam kondisi yang sangat cerah. Kalau barusan beberapa menit lalu saya masih melihat gambarnya ketika dia sedang dihandle oleh psikolog P2TP2A. Ya, Bu Eis, Dr. Kory ini sudah menjalani proses asesmen belum? Sudah, dari awal sejak awal datang juga sudah diperiksa oleh psikolog P2TP2A di kantor. Kemudian juga malamnya juga diberi penguatan. Kemudian besok paginya juga kebetulan di rumah aman kami ini ada acara pengajian juga, kami ikutkan di pengajian tersebut. Kemudian setelah itu kan dipanggil untuk dibawa ke kantor polisi, dan selama di kantor polisi pun sudah dilakukan pendampingan oleh relawan P2TP2A. Pendampingannya di saat membuat LP, kemudian juga pendampingan sistem di rumah sakit, dan pendampingan BAP. Nah, rencananya karena dokter forensiknya meminta agar Dr. Kory juga diperiksa oleh psikiater, maka hari Senin kami sudah janjian dengan psikiater kami untuk juga melakukan visit ke Dr. Kory untuk memeriksa. Oke, Bu Eis, ini kan sudah dilakukan asesmen dan juga pendampingan kepada Dr. Kory. Bagaimana kemudian langkah-langkah yang dilakukan dari rumah pembinaan sendiri untuk pemulihan psikis dari Dr. Kory sendiri? Karena tadi jika Ibu Eis menggambarkan bahwa memang psikis dari Dr. Kory ini cukup terpukul begitu ya, Bu ya? Betul. Hari ini pun kenapa psikolog kami mendampingi di Polres, karena atas permintaan dari penyidik ya tadi pagi bahwa Dr. Kory perlu diperiksa oleh psikolog lagi, asesmen lanjutan. Makanya kami tugaskan Ibu Retno, psikolog P2TP2A untuk mendampingi. Sampai dengan saat ini pun beliau masih ada di sana. Kemudian nanti setelah hari Senin ketahuan secara detail dari
psikiater kami, tentunya kami pun akan terus mendampingi dan melakukan upaya paling tidak penyembuhan, karena memang kelihatannya macam-macam lah kekhawatiran yang dialami oleh Dokter Kori itu. Ya, kita harapkan Dokter Kori bisa segera pulih kondisi psikisnya. Bu Is, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.